satu, action. Assalamualaikum Sobat Sarehat, kembali lagi di podcast Sarehat. Salamun, rekan sehat. Saya Supriyanto. Dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional, hari ini tanggal 25 Januari 2004 ada peringatan ke-64 Hari Gizi Nasional ya. Dengan tema RPASI kaya protein hewani cegah stunting. Pada pagi hari ini kita kedatangan tamu praktisi gizi Rumah Sakit Dr. Salamun. Letkol Christine Balajo. Selamat pagi Bu Christine. Selamat pagi Pak Supri. Oke, pada pagi hari ini kita akan berdiskusi sebentar berkaitan dengan stunting ada kaitannya dengan gizi. Ya. Baik Sobat Sarehat, berdasarkan data dari Global Nutrition Global, bahwasanya negara-negara berkembang mengalami triple garden masalah gizi. Pertama adalah stunting, yang kedua adalah wasting, yang ketiga adalah overweight. Sedangkan data survei status gizi Indonesia tahun 2022, angka stunting di Indonesia masih tinggi yaitu 21,6%. Walaupun sudah turun 2,8% dari tahun sebelumnya sebesar 24,4%. Stunting sendiri masih menjadi masalah nasional. Kebijakan-kebijakan berkaitan stunting dikembangkan dari pusat sampai ke daerah. Pagi hari ini kita kedatangan tamu praktisi gizi Rumah Sakit Dr. Salamun. Nah, silahkan mungkin memperkenalkan diri, Ibu. Ya, selamat pagi Sobat Sarehat. Saya dengan Letkol Christine, ahli gizi dari Rumah Sakit Salamun. Baik, selamat pagi Bu Christine. Pada pagi hari Selamat ini pagi. kita akan diskusi beberapa menit ke depan berkaitan dengan stunting yang ada kaitannya dengan gizi. Ya. Mungkin Ibu perlu jelaskan kepada kami atau kepada Sobat Sarehat, sebenarnya apa sih stunting itu Bu? Jadi stunting sendiri adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi yang berlanjut yang ditandai dengan panjang badan atau tinggi badan yang di bawah standar. Jadi biasanya pertumbuhan anak itu tinggi badannya lebih rendah dibanding anak yang seusianya. Oke, terima kasih Bu. Nah, mungkin saya lanjutkan kembali Bu. Ada istilah stunting, ada istilah gizi buruk. Apa yang membedakan stunting dengan gizi buruk Ibu? Stunting itu terjadi dalam saat bayi berada dalam kandungan, jadi masih janin. Kandungan gizi itu sudah mulai harus kita perhatikan selama bayi berada dalam kandungan. Nah, kalau misalnya bayi kekurangan gizi dapat menyebabkan stunting saat bayi lahir. Sedangkan untuk kekurangan gizi itu sendiri mungkin pada saat bayi itu berada janin di dalam kandungan gizinya masih tercukupi, tapi pada saat bayi lahir mungkin karena ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan bayi tersebut kekurangan gizi seperti kurang makan mungkin ya, atau ASI-nya pemberian ASI kurang, atau karena faktor sosial, faktor ekonomi. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan bayi kekurangan gizi. Nah ini Bu, saya lanjutkan. Ada beberapa pendapat yang saya terima itu mulainya stunting. Ada yang mengatakan mulai stunting itu sejak dia remaja. Ada yang memulainya sejak hamil. Ada yang mulai sejak 1 hari kehidupan. Nah ini yang benar itu yang mana Ibu? Stunting sebenarnya itu terjadi mulai janin masih dalam kandungan. Dan baru nampak saat anak tersebut berusia 2 tahun. Faktor lainnya dapat menyebabkan stunting karena terjadinya infeksi pada ibu, kehamilan pada usia remaja, gangguan mental pada ibu, jarak kelahiran anak yang pendek, atau ibu menderita hipertensi. Baik. Nah, berikutnya berkaitan dengan penyembuhan ibu. Tadi stunting dimulai dari masa di kandungan. Nah, kalau sudah terjadi Ibu, ini bisa disembuhkan atau tidak Bu?
Sebenarnya stunting tidak bisa disembuhkan. Karena bukan penyakit Karena yang bukan penyakit, ya. Karena itu sudah bawaan dari saat masih janin, iya. Jadi stunting itu menurut beberapa dokter ya, ada yang mengatakan bahwa ketika anak stunting berusia di atas 2 tahun, penyembuhannya akan lebih sulit. Maksudnya kita dapat memberikan gizi yang lebih baik lagi terhadap anak tersebut untuk mengatasi permasalahan stunting tersebut. Dan jadi asupan makanannya harus yang adekuat, maksudnya harus yang memenuhi syarat gizi. Nah, kalau tadi mulai dari dalam kandungan, kemudian bayi sampai dengan 2 tahun, ternyata sudah terbukti stunting gitu ya. Nah, apa sih Bu dampaknya nanti ketika dia sudah dewasa nanti Bu? Dampak stunting setelah anak tersebut dewasa, karena asupan gizinya yang kurang ya, sehingga dalam kurun waktu yang panjang, stunting berpotensi memperlambat perkembangan otak dengan dampak jangka panjang berupa keterbelakang mental, rendahnya kemampuan belajar, dan risiko serangan penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, dan obesitas. Jadi kemungkinan pada saat beliau kecil itu stunting, waktu gedenya jadi kebalikan obesitas ya Bu ya? Iya. Kenapa Bu itu Bu? Itu karena memang sudah ada gangguan ya pada saat anak tersebut masih dalam kandungan. Sudah ada gangguan gizinya lah itu. Baik Bu, berikutnya ini masalah tadi dikatakan tentang kekurangan nutrisi. Nah, sebenarnya kekurangan nutrisi apa sih yang bisa menyebabkan stunting itu sendiri? Untuk kekurangan gizi yang dapat menyebabkan stunting itu karena rendahnya akses terhadap makanan yang bergizi ya, seperti vitamin, mineral, dan buruknya keragaman pangan. Jadi seperti variasi makanan gitu ya, yang dapat yang banyak mengandung protein hewani juga ya. Jadi kandungan gizinya itu vitamin, mineral, dan protein hewani. Selain faktor makanan itu juga ada faktor pola asuh ya yang dapat menyebabkan stunting, terutama perilaku dan praktik pemberian makan kepada anak juga, di mana menjadi penyebab salah satu anak menjadi stunting karena memberikan asupan gizi yang tidak cukup atau kurang. Ya, Ibu tadi katakan bahasanya salah satunya adalah kekurangan protein ya Bu. Nah, yang perlu saya tanyakan Bu, untuk kekurangan protein sendiri kan pasti ada di gizi, kan ada takaran-takaran untuk Ya. bayi berapa, anak berapa, dewasa berapa. Nah, untuk yang anak stunting ini sendiri, kebutuhan protein seberapa sih Bu per hari rata-rata Bu? Kalau untuk protein, untuk kebutuhan anak per hari itu pada anak usia 1 sampai 3 tahun biasanya membutuhkan sekitar 16 gram protein. Itu kebutuhan per hari ya, bukan per sekali makan, kebutuhan per hari. Dan untuk anak usia 4 sampai 6 tahun membutuhkan sekitar 24 gram per hari. Sedangkan anak usia 7 sampai 10 tahun membutuhkan sekitar 28 gram protein per hari. Nah, ini Bu, kan kalau sobat-sobat syariat sendiri kan mungkin ada yang awam lah berkaitan dengan mengukur tadi protein. Nah, kira-kira Bu kalau dikonversikan ke dalam bahan makanan Bu ya, tadi protein berapa gram atau berapa kalori tadi, gimana sih praktek kenyataannya sehari-hari Bu? Protein itu kan kita bisa memang terbagi dua ya, protein nabati dan protein hewani. Satu butir telur ini ya beratnya 55 gram Pak Supri. Ini mengandung kalori 75, protein 7 gram dan lemak 5 gram. Nah, ini kalau untuk ayam ini satu paha ayam. Beratnya sama dengan telur. Tapi ini tulangnya kan tidak dihitung. Memang kelihatan lebih besar, tapi yang kita hitung dagingnya. Kalau untuk ayam ini 55 gram. Itu proteinnya 7 gram dan lemaknya 5 gram. Kalau ini biasanya kan kalau di sini kan juga ada dikasih ikan mujair atau ikan nila. Nah, ikan nila ini Bu.
Kalau ini satu ekor ya beratnya 50 gram. Yang ditimbang juga dagingnya. Dagingnya saja ya. Kepala dan tulangnya tidak ditimbang. Hmm. Ini mengandung 95 kilokalori dan 10 gram protein. Berarti lebih banyak, paling banyak ikan ya, Bu ya? Banyaknya ikan. Oh, Ya. Nah, ini untuk protein hewani. Kalau untuk protein nabati, seperti tahu satu potong, satu buah tahu ini Pak Supri, beratnya 110 gram. Mengandung 75 kilokalori. Untuk kalorinya 5 gram protein dan 3 gram lemak. Jadi kalorinya sama ya Mbak, satu potong Bu dengan satu ya. satu butir telur ya. Tapi memang Semua ya. Tapi yang tahu kan ini 110 gram. Ya Mbak. Kalau telur 55 gram. Dan untuk Tempe. tempe ya, tempe ini 25 gram, mengandung 75 kilokalori untuk kalorinya. Dan protein 5 gram, lemak 3 gram. Kalau di sini ya kita lihat memang Tempe perbandingannya tahu dengan tempe memang lebih besar memang potongan tahu. Tapi kandungan gizinya sama. Jadi 110 gram tahu sama dengan 25 gram tempe. Nah, Bu, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang bahan-bahan makanan, ada yang hewani, ada yang nabati. Ibu juga sudah menjelaskan tentang kandungan proteinnya berapa, kalorinya berapa. Nah, ini Bu, misalnya ya, ternyata kalori atau protein yang diberikan itu berlebihan. Kira-kira bahaya atau tidak terhadap tubuhnya bayi sendiri itu, Bu? Iya, memang kalau apa yang berlebihan memang kurang bagus juga ya Pak Supri. Jadi kalau protein merupakan nutrisi penting yang berperan dalam proses pembentukan dan perbaikan sel serta jaringan tubuh kita ya. Jadi kalau untuk kelebihan protein dapat menyebabkan beberapa penyakit ya seperti penumpukan keton dan bau mulut. Di mana mengganti asupan makanan berkarbohidrat seperti nasi dengan mengkonsumsi terlalu banyak makanan yang berprotein tinggi itu dapat menyebabkan biasanya orang yang menjalani diet keto ya itu seperti itu. Nah, itu dapat menyebabkan tubuh mengalami kondisi yang disebut ketosis. Nah, dan untuk kondisi ini bisa membuat zat kimia menumpuk di dalam tubuh sehingga menyebabkan bau mulut. Selain itu juga dapat penumpukan keton juga dapat membahayakan untuk ginjal kita. Nah, yang kedua peningkatan berat badan. Jadi pola makan tinggi protein dapat membantu mengurangi berat badan dalam waktu singkat. Namun, efek jangka panjang dari pola makan ini justru meningkatkan berat badan karena protein yang berlebih. Karena protein berlebih tersebut akan disimpan sebagai jaringan lemak. Hal ini lebih mungkin terjadi jika kita mengkonsumsi makanan berprotein tinggi yang juga banyak mengandung lemak seperti daging merah atau daging yang berlemak. Nah, untuk yang ketiga dapat merusak ginjal. Jadi kerusakan ginjal ya. Di dalam tubuh protein akan diolah menjadi asam amino. Sisa metabolismenya itu dapat menjadi urea yang perlu disaring dan dibuang oleh ginjal melalui urin. Jadi inilah alasan mengapa asupan protein yang tinggi dapat membuat ginjal bekerja ekstra. Oleh karena itu, orang yang mengalami penyakit ginjal disarankan untuk membatasi asupan proteinnya. Dan yang keempat, peningkatan risiko penyakit kardiovaskuler. Asupan protein hewani yang bersumber dari daging merah, daging berlemak atau jeroan juga mengandung banyak lemak dan kolesterol. Oleh karena itu, terlalu banyak mengkonsumsi makanan berprotein tinggi yang bersumber dari hewani bisa meningkatkan risiko terjadinya penyakit kardiovaskuler dan stroke. Dan untuk yang kelima, kehilangan kalsium. Asupan tinggi protein juga bisa menyebabkan tubuh lebih banyak membuang kalsium. Jadi berkurangnya jumlah kalsium dalam tubuh terbukti dapat membuat tulang keropos dan meningkatkan resiko terjadinya osteoporosis. Sebenarnya bukan hanya jumlah protein saja, namun sumber protein yang dikonsumsi juga perlu diperhatikan.
Jadi para ahli menyarankan untuk memilih asupan protein dari berbagai sumber, baik sumber hewani seperti ikan dan sumber nabati seperti kacang-kacangan dan biji-bijian. Ya, mungkin itu dampak dari kita kalau kelebihan konsumsi protein. Ibu tadi menyampaikan bahwasanya stunting itu dimulai sejak 1000 hari konsepsi pertama atau awal kehidupan. Nah, sekarang Mbak, pencegahannya, nah ini kan tadi kan kejadiannya, sekarang bisa dicegah kan, berarti mungkin dicegahnya mungkin sebelumnya. Nah, mulai kapan bisa dicegah stunting itu Mbak? Stunting itu memang bisa dicegah mulai dari kita hamil, jadi sejak janin dalam kandungan kita sudah bisa mencegahnya dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Jadi orang tua dapat memanfaatkan makanan-makanan yang ada di sekitar kita ya, yang tersedia di pasaran seperti tempe, hati ayam, telur dan lain-lain yang banyak mengandung protein. Tempe dan tahu juga sangat baik untuk sebagai sumber protein. Jadi dapat mencegah terjadinya stunting pada bayi baru lahir. Karena hari ini temanya adalah berkaitan dengan hari ulang tahun atau hari gizi nasional ke-64 ya, dan temanya adalah tentang MPASI kaya protein, yang mungkin Ibu perlu sampaikan kepada sahabat-sahabat dari Sarehat, rekan Sarehat sekalian. Jadi mengapa ya MPASI kaya protein hewan ini lebih difokuskan daripada ya protein yang nabati berkaitan dengan pencegahan stunting? Ya, terima kasih. Kalau untuk kita ketahui bersama ya, bayi setelah 6 bulan harus ada MPASI. MPASI itu kan makanan pendamping ASI. Jadi ada makanan selain ASI, tapi ASI tetap harus kita berikan. Jadi kebutuhan gizi yang tinggi ini tidak bisa hanya didapatkan dari ASI, tetapi juga membutuhkan tambahan dari makanan pendamping ASI. Namun MPASI bukan berarti menghentikan pemberian ASI, karena selama tahun pertama MPASI hanya sebagai sarana untuk melengkapi ASI. Salah satu sumber dari MPASI adalah protein, di mana protein berperan penting dalam pembentukan jaringan dan organ tubuh bayi. Dalam fase pertumbuhan cepat seperti setahun pertama, asupan protein yang memadai mendukung pembentukan otot tulang dan sistem organ yang sehat. Protein hewani memiliki keunggulan karena mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh manusia. Pemberian MPASI sendiri ini bertujuan untuk melatih dan membiasakan bayi mengkonsumsi makanan yang mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Seiring dengan pertambahan usianya, selain itu MPASI juga membantu mengembangkan kemampuan bayi dalam mengunyah dan menelan makanan. Baik, Bu Christine, atas masukannya. Tadi kita sudah banyak diskusi tentang stunting, ada kaitannya dengan gizi. Mungkin Bu Christine bisa memberikan closing statement berkaitan dengan peringatan Hari Gizi Nasional yang ke-64 ini, ada kaitannya dengan tema MPASI tadi. Mangga Bu Christine. Pesan saya untuk mencegah stunting itu sejak 1000 HPK atau 1000 hari kehidupan, sejak janin dalam kandungan, kita harus banyak mengkonsumsi makanan yang memenuhi gizi seimbang. Jadi makanan yang bergizi, terutama protein hewani dan protein nabati, juga vitamin, mineral, dan zat gizi. Jadi salah satu cara mencegah stunting itu dengan mengkonsumsi makanan seimbang. Baik, terima kasih Bu Christine atas masukannya, ilmunya kepada Sobat Sarehat sekalian. Nah, pada pagi hari ini atau pada kesempatan ini, kalau mau konsultasi gizi berkaitan dengan baik stunting atau bukan stunting, ini bisa datang ke Poligizi Rumah Sakit Dr. Salamun, gitu ya. Mungkin Bu Christine bisa menginformasikan kapan jam prakteknya atau jam konsultasinya. Ya. Kalau untuk konsultasi gizi di Rumah Sakit Salamun itu kita bisa Senin sampai Jumat, mulai jam 8 pagi juga sudah bisa, sampai
jam 2 siang. Jadi setiap hari kita membuka konsultasi gizi. Jadi pelayanannya mulai pagi jam 8 sampai jam 2 siang. Hari Senin ya. sampai hari Jumat. Ya. Sobat Sarehat, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di channel Salamun TV ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat bersama Salamun mengudara. Terima kasih. Terima kasih Pak Supri. Sama-sama.